Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi thahirina ajma'in. Amma ba'du ayyuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimani wa rahimakumullah, mari kita lanjutkan kajian tafsir surah Al-Qiyamah yang pada beberapa hari lalu sudah sampai penjelasannya di ayat 5. Ya, kita lanjutkan ayat berikutnya. Tapi sebagaimana sudah selalu diingatkan bahwa kajian yang kita selenggarakan ini bukan hanya sekedar mengaji, tetapi juga berusaha menghafalkan dan mengerti makna setiap ayat yang kita baca atau kita dengar dari orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Ayahsabul insanu allan najma'a idhamah bala qadirina ala an nusawwiya bananah bal yuridul insanu liyafjura amamah yas'alu ayyana yaumul qiyamah fa idza bariqal basaru wa khasafal qamaru wa jumi'asy syamsu wal qamar yaqulul insanu yawma idzin ainal mafar kalla la wazar ila rabbika yawma idzinil mustaqar. Jadi saudara sekalian, Allah berfirman seperti yang sudah dibacakan tadi, dan mari kita ingat-ingat makna dari setiap ayatnya. Pertama, pada ayat yang pertama, la uqsimu biyaumil qiyamah. Maksudnya adalah la uqsimu, sungguh aku bersumpah. Ada yang mengatakan begitu. Atau kebanyakannya mengatakan la uqsimu, aku bersumpah. Jadi huruf la ini la zaidah, bukan la nafiyah. La zaidah berarti ini tidak ada artinya, tidak bisa dimaknai. Jadi dianggap enggak ada, lalu uqsimu, aku bersumpah. Sebagian mengatakan la ini ada artinya, ini artinya litaukid, untuk menyangatkan, sehingga membacanya tidak panjang. Nanti sebagian qiraah sab'ah, bacaan 7 itu ada yang membacanya ini pendek, la uqsimu biyaumil qiyamah, jadi tanpa alif, enggak ada alifnya, bacanya la uqsimu biyaumil qiyamah. Yang kedua baru ada wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Ada yang baca begitu. Ya, kalau ada nanti saudara mendengar di negara lain apa di tempat lain ada baca begitu, bukan salah bacaan imamnya, memang dia bacaannya memakai qiraah itu. Ya. Cuma yang masyhur, yang terkenal ini yang bacaan hafaz ini dibaca panjang. Jadi ada dua makna. Sungguh aku bersumpah dengan hari kiamat, atau aku bersumpah dengan hari kiamat, atau tidak, aku bersumpah dengan hari kiamat. Kalau diartikan tidak itu maksudnya tidak seperti yang kalian kira, hei orang-orang Mekah.
bahwa hari kiamat itu tidak ada, bahwa hari kiamat itu tidak terjadi. Tapi aku bersumpah bahwa hari kiamat itu ada. Aku bersumpah dengan hari kiamat. Terus wala uqsimu bin nafsil lawwamah, dan tidaklah aku bersumpah dengan jiwa yang selalu menyesali diri. Jadi ini juga sama. Lah di sini ada yang mengatakan ini la nafiyah, tidak. Tapi yang satu mengatakan la ini juga zaidah, sama dengan di sini. Sehingga maknanya sungguh aku bersumpah dengan jiwa yang selalu menyesali diri. Itu kebanyakan menyatakan bahwa dua ayat ini itu maknanya Allah bersumpah dengan hari kiamat dan Allah bersumpah dengan jiwa manusia yang selalu menyesali dirinya. Keduanya itu penting. Manusia itu punya sifat selalu menyesali dirinya. Apakah dia sudah berbuat baik, dia pun menyesali dirinya. Apalagi kalau dia sudah berbuat buruk, berbuat dosa, dia juga lebih menyesali dirinya lagi. Itu sifat manusia itu begitu. Yang sudah berbuat baik menyesali dirinya, kenapa saya berbuat baiknya kok cuma segitu, padahal saya bisa lebih dari itu. Yang sudah berbuat buruk, berbuat jelek, berbuat dosa menyesali dirinya, kenapa sih saya harus berbuat seperti itu? Itu kan berdosa, itu kan tidak baik. Tapi kenapa aku lakukan? Nah, itu sifat manusia yang kebanyakannya begitu. Dan ini sifat manusia yang tengah-tengah ini. Sifat manusia yang buruk itu yang nafsul amarah. Ya, yang punya jiwa yang suka marah. Yang selalu membuat dia marah. Jadi pemarah itu tidak baik. Makanya harus kita jauhi. Ya. Santai aja. Ya, Pak Mustar, santai. Ya omongin orang, dibully orang, dipadai, tenang aja. Kita belajar menjadi orang seperti itu. Memang sulit. Tapi belajar. Kalau belajar bisa. Kalau enggak belajar enggak bisa. Jadi diomongin orang tuh santai aja. Asal kita enggak seperti itu gitu aja. Orang mau bilang apa aja terserah. Semua ada pertanggungjawabannya. Demikian juga kita juga belajar jangan suka membuli orang. Belajar. Jangan suka membuli orang. Lebih baik dibuli daripada membuli. Lebih baik dicemooh orang daripada mencemooh. Ya. Ini dua ayat ini Allah bersumpah dengan segala yang penting. Pertama, hari kiamat itu penting, makanya Allah akan bicarakan dalam surat ini. Dan yang kedua, jiwa yang selalu menyesali diri ini juga penting. Makanya mari kita mengontrol diri kita masing-masing. Kita ini masih termasuk manusia yang berjiwa apa? Karena jiwa manusia itu menentukan perilakunya. Kalau manusia ada gangguan jiwa, perilakunya pasti nyeleneh, aneh gitu. Ya. Tuh. La uqsimu biyaumil qiyamah. Saya ngikuti bacaannya Pak Iris ini. Ya. Walaupun orangnya enggak ada. Bacaan Sidin mengikuti bacaannya Pak siapa? Syekh Misori, siapa? Al-Falasi itu ya, Al-Falasi. Wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Lalu pada ayat yang ketiga, ayasabul insanu allan najma'a idhamah. Ayasabu, apakah mengira, apakah menyangka al insanu manusia itu allan bahwasanya tidak akan najma'a idhamah. Najma'a kami mengumpulkan idhamahu tulang belulangnya. Bentar ya. Maksudnya ini apakah manusia mengira bahwa kami
Al-lan sudah saya terangkan ya. Ini kata-kata al-lan dari kata an dan lan. Ya. An, lan, tapi ditulis jadi satu. Ini pelajaran tulis menulis. Nanti dipelajari dalam pelajaran Rosem Usmani. Ya. Jadi, apakah manusia mengira bahwa tidak akan najma'a kami mengumpulkan idhamah tulang-tulangnya? Allah jawab sendiri pertanyaan ini. Bala qadirina ala an nusawwiya banana. Bala, bahkan qadirina, kami adalah yang mampu ala, atas atau untuk an nusawwiya, bahwasanya kami menyempurnakan, meratakan bananahu, jari-jarinya. Jadi kami bisa mengumpulkan kembali tulang-tulang manusia yang sudah hancur lebur, yang sudah lapuk, yang sudah tercerai-berai. Mungkin tulangnya satu di sana, satu di sini, tulang kepalanya di sana, tulang kakinya di sana. Kami bisa mengumpulkan nanti semua di hari kiamat. Lalu setelah Allah berfirman sampai pada ayat yang keempat, berikutnya pada ayat yang kelima Allah menyatakan, bal yuridul insanu liyafjura amamah. Bal, bahkan yuridu, menginginkan, al insanu, manusia itu, liyafjura. Nah, ini juga begitu. Huruf lam dalam kata li ini ada yang mengatakan ini zaidah juga ini. Lam zaidah ini. Sehingga kalau itu dimaknai seperti itu, maka maknanya bal yuridul insanu, bahkan manusia itu rata-rata kebanyakannya menginginkan, liyafjura, berbuat dosa, akan berbuat dosa. Ya, manusia itu kebanyakan itu menginginkan liyafjura, untuk berbuat dosa. Kebanyakan manusia itu, kata Allah begitu. Apa iya sih? Ya, coba aja kita saudara lihat. Saudara lihat diri kita sendiri, diri kita masing-masing ini. Itu Allah bilang begitu, tapi sebagian yang lain mengatakan al-insan di sini ini bukan semua manusia, tapi hanya manusia yang kafir saja. Kalau manusia enggak kafir, kalau manusia beriman, enggak begini. Kalau manusia yang beriman, dia tidak menginginkan liyafjura, untuk berbuat dosa, amamahu, di depannya. Ya, yang makna kalimat ini kalau kita lihat di tarjamah Al-Qur'an Kementerian Agama pada ayat yang kelima ini ya. Bal yuridul insanu liyafjura amamah. Tetapi manusia hendak membuat maksiat terus menerus. Loh, terjemahnya begitu. Manusia itu ingin berbuat liyafjura amamah itu, kalau kita lihat di dalam tafsir nanti itu banyak sekali penjelasannya, Pak. Makanya saya kemudian sekarang agak berpikir, ini saya terangkan semua akan makan waktu lama. Tapi kalau tidak diterangkan semua, orang enggak paham. Saya sendiri juga berkurang ilmunya. Ya, kurang ilmunya, kurang pengetahuannya. Tapi kalau dijelaskan semuanya, kira-kira nyangkut enggak ya di dalam pikiran sampeyan itu? Jangan-jangan itu terlalu tinggi gitu loh. Ya. Ini mari kita lihat ayat yang kelima nih ya. Bal yuridul insanu liyafjura amamah. Bahkan manusia menginginkan untuk berbuat dosa di depannya. Maksudnya lakinnahu, akan tetapi dia manusia itu yuridu, menginginkan, ayyafjura, untuk berbuat dosa, amamahu, di depannya. Ai maksudnya yaitu yamdi kuduman. Manusia itu selalu berjalan terus, kuduman, setapak demi setapak. Ini dari kata kodam. Kodam itu kan telapak kaki. Jadi manusia itu setapak demi setapak. Dalam hidupnya itu selalu ingin terus apa? Berbuat dosa, yakni fi ma'asillah, dalam kemaksiatan kepada Allah. Ma'asya, selama dia hidup. Jadi manusia itu kebanyakannya menurut ayat ini kata Allah,
itu selalu ingin berbuat dosa terus menerus. Terjemah Kementerian Agama ini loh, juga begitu loh ini. Tetapi manusia hendak membuat maksiat terus menerus. Terjemahnya ini. Ya, kita lihat sini lagi. Ini tafsir Al-Baghawi. Beliau mengutip imam ahli tafsir di zaman para sahabat dan tabi'in. Yang kedua, lihat menginginkan berbuat dosa maksudnya apa? Liyaf juro amamahu, dia manusia itu ingin berbuat dosa di depannya, yakni yukdimu alat dzambi, dia mendahulukan terhadap perbuatan dosa. Manusia itu rata-rata menginginkan berbuat dosa di depannya, maksudnya manusia itu kebanyakannya ingin mendahulukan atas perbuatan dosa, wa yuakhirut taubata, dan menunda taubata, taubat. Fayaqulu, maka manusia berkata, saufa atubu, saufa a'malu. Banyak manusia yang berkata, saya akan bertobat nanti. Sekarang saya mau puaskan hidup ini, nanti saya akan bertobat. Itu. Terus atau saufa a'malu, saya akan beramal nanti. Tapi dia hanya bilang saya akan. Nah itu yang suka pidato ngomong saya akan. Itu situ ngapusi gitu. Ya jangan suka bilang begitu. Pokoknya kita enggak usah banyak ngomong, kita kerja gitu. Kita beramal. Ya. Nah ini kebanyakan manusia itu suka begitu. Yang dimaksud liyaf juro amal untuk berbuat dosa di depannya itu mendahulukan berbuat dosa, kemudian menunda tobat. Padahal yang baik itu kan, yang baik, manusia yang baik itu dia menghindari dosa dan memperbanyak bertobat. Itu yang diajarkan oleh Allah, itu yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang diajarkan oleh Allah ada di mana? Ada dalam Al-Quran, Pak. Sering kita baca. Sering saudara dengar imam-imam kita membacanya. Nih, ya tunjukkan salah satu saja. Saudara sering mendengar atau kita sering mendengar dibacakan di masjid ini ayat-ayat ini. Ini loh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Ayat berapa tadi ya? Ayat 132 kayaknya ini. Ini di sini ya. Di dalam surat Ali Imran ayat 133. Nah ini. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Ini yang diajarkan oleh Allah kepada manusia, khususnya orang-orang yang beriman. Saudara, ayat 133 ini firman Allah yang ditujukan kepada orang beriman. Ini bukan untuk orang kafir ayat ini nih. Untuk orang yang beriman loh ini Allah bicara ini. Sudah lihat di belakangnya itu, ayat-ayat sebelumnya itu. Itu kan diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Ini loh. Ya ayyuhalladzina, ini sering dibaca Pak Iris. Belakangan ini nih. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adhafan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ini kan untuk orang beriman ini. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian suka memakan riba yang berlipat-lipat ganda itu. Dan bertakwalah kalian kepada Allah dengan cara jangan makan riba, jangan mengambil riba. La'allakum tuflihun, agar kalian berbahagia di akhirat nanti. Wattaqun nar, dan jagalah diri kalian hai orang-orang yang beriman dari api neraka. Allati, yang api neraka itu
uiddat telah disediakan oleh Allah lil kafirin untuk orang-orang kafir saja. Jadi neraka itu hanya untuk orang kafir. Kamu jangan ingin masuk neraka. Jangan ingin seperti orang kafir yang makan riba, yang ingin cepat kaya dengan rentenir, jadi rentenir. Jangan. Ya, ini ditujukan oleh Allah pada orang beriman ini. Itu di belakangnya ini. Wa atiullaha war rasul, dan taatlah kalian semua hai orang-orang yang beriman kepada Allah war rasul dan kepada Rasul, la'allakum turhamun, agar kalian diberi rahmat. Jadi kalau kita kepingin dapat rahmat Allah, salah satu caranya adalah taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Nah, bagaimana kita akan bisa taat kepada Allah kalau kita nggak pernah ngaji Al-Quran? Sedangkan ketaatan kepada Allah itu hanya dengan cara mentaati Al-Quran. Nah, Allah kan nggak pernah kita ketemu sama Allah, lihat Allah nggak pernah bisa di dunia ini. Nanti di akhirat kita bisa lihat Allah. Kalau kita bisa masuk surga. Ya. Kita nggak pernah bisa lihat Allah. Tapi Allah itu ada dan dekat dengan kita. Makanya kalau berdoa berbisik-bisik saja sama Allah, nggak usah teriak-teriak. Kecuali kamu berdoa untuk orang banyak, diaminkan oleh orang banyak pada khutbah Jum'ah, khutbah Idul Fitri, khutbah Idul Adha, khutbah nikah, khutbah haji di Arafah. Itu harus teriak. Nah, biasa kalau khutbah Jum'ah teriak kok, seperti pasukan, komandan pasukan yang mengingatkan pasukannya. Itu dengan suara keras. Tapi kalau kita berdoa untuk diri kita, bisik-bisik, ya Allah, saya sakit ya Allah, tolong sembuhkan sakit saya ini ya Allah. Itu ya. Jadi kita diperintah, ini ayat ini ditujukan kepada orang beriman, suruh taat kepada Allah. Sudah perhatikan nih, orang beriman saja oleh Allah disuruh taat kepada Allah. Itu artinya apa? Ada di antara kita orang yang beriman ini masih yang tidak taat kepada Allah. Masih ada di antara orang beriman ini yang tidak taat kepada Allah. Makanya disuruh diingatkan lagi, taat kepada Allah kalian. Dan taat kepada Rasul juga. Untuk apa? Untuk supaya kalian diberi rahmat oleh Allah. Kalau kamu sudah dapat rahmat Allah, udah cukup. Enggak dapat apa-apa, enggak apa-apa, asal dapat rahmat Allah aja. Nanti kita akan ketemu ayat seperti itu. Ya. Kita akan ketemu ayat yang menyatakan kalau kita sudah mendapat rahmat Allah, itu lebih baik daripada mendapatkan apa saja. Nih, ada dalam surah Al-Imran ini juga Pak, ternyata. Atau dalam surat Yunus juga ada. Kemudian ada juga di dalam surat yang lebih tegas ini, surat 43. Surat 43, surat Az-Zukhruf ayat 32. Ini ya. Tadi kita Ali Imran 132, kita lari ke surat Az-Zukhruf, surat 43 ayat 32. Ini Pak. Nih, Bu. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini loh. Surat 43 ayat 32. Ini loh. Ahum yaqsimuna rahmata rabbik nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un.
Ahum apakah mereka manusia yaqsimuna rahmata rabbik yang akan membagi-bagi rahmat Tuhanmu. Apa manusia itu punya hak untuk membagi-bagi rahmat Allah? Apa manusia punya hak untuk membagi-bagi rezeki Allah? Enggak ada. Enggak ada hak. Ya, hanya Allah saja yang berhak membagi-bagi, menentukan rahmatnya akan diberikan kepada siapa. Ya, Allah berfirman di belakangnya, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kamilah Allah yang membagi-bagi di antara mereka manusia penghidupan mereka dalam kehidupan dunia. Di dalam kehidupan dunia ini penghidupan kita, rezeki kita, rahmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Rahmat Allah bisa berupa kasih sayang Allah, bisa berupa rezeki Allah, bisa berupa kebahagiaan, rasa senang, rasa enak, rasa nyaman dan semuanya. Macam-macam itu. Tapi yang paling tinggi dari semua itu adalah rahmat Allah yang akan didapat manusia di akhirat nanti. Itu yang paling utama. Jadi kalau dalam persoalan kehidupan dunia kami yang membagi-bagi. Jadi rezeki manusia itu kami yang ngatur. Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat, dan kamilah yang meninggikan sebagian manusia, sebagian mereka manusia di atas sebagian yang lain. Darajat, beberapa tingkatan, beberapa derajat. Jadi manusia ini ada yang derajatnya tinggi, ada yang derajatnya rendah. Ada yang jadi pejabat, ada yang jadi rakyat. Ada yang jadi presiden, ada yang jadi rakyat. Itu yang menentukan kami. Kami yang mengatur manusia, ada yang kami tinggikan derajatnya, ada yang rendah. Untuk apa Allah membuat manusia ini bertingkat-tingkatan derajatnya? Diterangkan Allah di belakangnya. Liyattakhidha ba'duhum ba'dun sukhriya, supaya sebagian mereka manusia bisa mengambil, bisa menjadikan ba'dun sebagian yang lain sukhriyan, orang yang ditundukkan, orang yang diperintah. Coba kalau manusia semuanya kaya, bingung kita malahan hidup ini. Kita mau minta tolong orang susah. Kalau semua manusia kaya, gak ada yang mau kita suruh-suruh. Justru ada orang kaya, ada orang miskin, ada pejabat, ada rakyat. Itu tatanan Allah itu. Kehendak Allah itu begitu. Nah, lalu setelah Allah bicara tentang kehidupan dunia ini dengan segala masalahnya, lalu Allah tutup ayat ini dengan berfirman, wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un, dan rahmat Tuhanmu itu wahai Muhammad adalah lebih baik dari apa saja yang mereka manusia itu kumpulkan. Manusia hidup ini kan mengumpulkan macam-macam, Pak. Ada yang mengumpulkan harta, ada yang mengumpulkan tanah, ada yang mengumpulkan pendukung. Nih, sebentar lagi nih. Ada yang mengumpulkan apa lagi ya? Jarang, Pak, anak. Anak buah. Dan macam-macam. Manusia tuh hidupnya tiap hari kan mengumpulkan. Ngumpulkan duit sedikit, tapi lama-lama menjadi bukit. Dan sebagainya. Tapi Allah bilang, ingat, rahmat Allah itu lebih baik dari apa yang mereka manusia itu kumpulkan. Dah, kita kembali ke Ali Imran tadi, surah Ali Imran. Yang kita bicara tentang orang beriman tadi, ya, yang diperintah oleh Allah, orang beriman saja diperintah oleh Allah untuk taat kepada Allah dan Rasulullah. Nah, apalagi dengan orang yang belum beriman. Lalu ayat berikutnya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian kepada ampunan dari Tuhan kalian, dan bersegeralah kalian menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Surga itu disediakan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa saja. Jadi saudara, manusia yang baik itu bukan manusia yang disebut oleh Allah dalam ayat 5 surat Al-Qiyamah tadi.
Bal yuridul insanu liyafjura amamah. Bukan itu manusia yang baik. Tapi manusia yang baik adalah manusia yang bersegera menuju kepada ampunan dari Allah dan bersegera menuju surga. Balapan, berlomba menuju ampunan Allah dan menuju surga. Itu yang harusnya kita lakukan. Ya. Dan ini sama dengan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis-hadis beliau. Ini dulu sudah pernah dibacakan di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Nah, di sini nanti kita dapati di sini. Nah, ini bab 2 dari kitab Riyadhus Shalihin, babut taubati, bab taubat. Kita ini disuruh oleh Rasulullah SAW, bukan hanya oleh Allah. Bab taubat ini dalam kitab Riyadhus Shalihin juga sudah disebutkan ayat-ayatnya, dasarnya. Kenapa kita disuruh segera bertobat? Karena kita tidak tahu kapan kita mati. Dan kita tidak tahu apakah dosa kita sudah diampuni apa belum. Dan dosa mana yang sudah diampuni, mana yang belum. Kita enggak tahu, Pak. Makanya kita disuruh bertobat kepada Allah. Banyak ayat-ayatnya ini. Itu dalam Al-Quran. Di hadis Nabi juga begitu. Ini loh, Nabi bersabda, Rasul itu loh Pak, manusia yang terbaik aja menyatakan, Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsara min sab'ina marrah. Wallah, demi Allah kata Rasulullah, ini sesungguhnya aku Rasul, bukan yang ngomong ini. La astaghfirullah, sungguh aku selalu istighfar kepada Allah. Aku selalu minta ampun kepada Allah. Wa atubu ilaihi, dan aku selalu bertobat kepadanya. Fil yaumi, dalam sehari, aktsara, lebih banyak, min dari sab'ina, 70 marrotan kali. Aku demi Allah kata Rasulullah selalu istighfar dan bertobat kepada Allah dalam sehari lebih dari 70 kali. Maksudnya aku selalu mengucapkan astaghfirullah wa atubu ilaihi. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Aku selalu bilang begitu. Dalam sehari lebih daripada 70 kali. Dalam hadis lain beliau mengatakan, qala Rasulullah, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas, hei manusia, tubu ilallah, bertobatlah kalian semua kepada Allah, wastaghfiruhu, dan istighfarlah kalian kepadanya. Fa inni, karena sesungguhnya aku sendiri yang menyuruh kalian bertobat. Atubu fil yaumi, aku bertobat kepada Allah dalam sehari mi'ata marrah, 100 kali. Aku mengucapkan istighfar itu 100 kali dalam sehari. Nah, kita berapa kali? Cuma 3 kali habis sholat. Astaghfirullahaladzim. Jangan. Banyak istighfar. Nah, kembali kepada ayat yang sedang kita bicarakan tadi ya. Bal yuridul insanu liyafjura amamah. Bahkan manusia itu kebanyakannya menginginkan untuk berbuat dosa. Mana tadi ayatnya? Keliru lagi. Ya, ini yang kedua. Jadi yang dimaksud dengan manusia selalu ingin berbuat dosa itu, pertama, manusia itu sukanya dalam hidup ini itu berjalan setapak demi setapak menuju kepada kemaksiatan kepada Allah. Hati-hati loh Pak. Kita sudah baik-baik ngaji gini nih, nanti setan ganggu kita loh. Apa namanya? Masa kita hari-hari kok cuma gini-gini aja sih? Sekali-sekali kita ini pagi-pagi itu jalan-jalan kemana gitu loh. Ya, sekali-kali kita kemana nggak ngaji, pray dulu. Hati-hati loh. Itu kalau sekali-sekali nggak apa-apa. Sa'atan wa sa'atan kata Rasulullah. Karena dulu pernah ada seorang sahabat namanya Handolah. Dia mengatakan, ya Rasulullah, kami ini kalau sedang berada di dekatmu, rasanya kami tidak butuh kepada dunia ini, kami tidak perlu pada dunia ini. Kami kepingin sekali akhirat dengan segala kenikmatannya. Kami kepingin sekali ketemu dengan Allah. Tapi ya Rasulullah, kalau kami sudah pulang ke rumah, ketemu dengan istri kami, ketemu dengan anak-anak kami, lupa kami dengan segala nasihatmu ya Rasulullah. Gitu
Itu sahabat. Enggak heran kalau kita di antara kita masih ada yang seperti itu. Enggak heran. Orang sahabat aja ada yang kayak gitu Itu. Lalu kata Rasulullah SAW, "Wahai Handalah, sa'atan wa sa'atan, sesaat saja enggak apa-apa." Itu memang manusiawi, kamu itu manusia bukan malaikat. Kalau malaikat enggak perlu mancing, enggak perlu itu. Kalau manusia mancing, wajar, seneng kok, apalagi yang suka, yang hobi mancing ya. Saya cuma lihat, saya seneng lihatnya saja, tapi mancing enggak bisa saya. Benar loh, saya tuh waktu kecil aja suka mancing, diajak main mancing ke kolam. Tapi dapatnya lele karena di Jawa kampung saya Kebumen itu kebanyakan ikan lele, ikan apa namanya? Di sini apa ikan? Haruan ya. Yang orang mancing kebanyakan dapat ikan apa itu, Pak? Haruan ya. Itu di Jawa susah itu. Di sana ikan bayong namanya, sini ikan gabus. Itu ada juga tapi jarang. Seneng. Tapi saya mancing nggak pernah bisa dapat itu, Pak. Aku lihat orang mancing itu jadi kita dapat, kok bisa ya? Aku kok nggak bisa ya. Seneng ngeliatin gitu. Apalagi makannya, Pak. Lebih seneng lagi. Jadi nanti kalau ngajak saya mancing, saya jangan disuruh mancing, saya suruh makan aja sudah. Ya, gitu ya Mbak, ya Bu ya. Lalu nanti sekali kita, tapi jangan tinggalkan ngaji dulu, baru mancing gitu loh. Nah, nggak apa-apa. Nanti aku dimasakkan aja. Dimasakan bakarannya, gorengannya, sambelnya yang enak gitu ya. Nah, enak gitu. Lama kita nggak mancing ya. Nah, ini manusia itu hati-hati karena setan itu bisa masuk di situ. Nanti lama-lama kita berjalan dalam kemaksiatan kepada Allah ma'asa selama hidupnya. La yanzi'u anha, tidak mau mencabut dirinya dari keadaan seperti itu, wala yatubu, dan tidak mau bertobat. Ini yang berbahaya. Makanya sa'atan wa sa'atan, sekali-sekali saja enggak apa-apa. Ya, itu makna yang pertama. Yang kedua, liyab juru amama, maksudnya yaitu manusia itu banyak yang suka menunda tobat dan menyegerakan berbuat dosa. Disuruh bertobat enggak mau, tapi berbuat dosa lari cepat. Itu manusia kebanyakannya begitu. Yang ketiga, yang dimaksud dengan manusia itu suka berbuat dosa adalah huwal al-amal. Manusia itu suka berangan-angan. Yaqulu, manusia selalu mengatakan aisyu, aku akan hidup. Fa usibu minad dunya, lalu aku akan memperoleh bagian dari dunia ini. Kada wa kada, segini dan segitu. Wala yadhkurul maut, dan dia tidak ingat mati. Jadi ada manusia yang ingin berbuat dosa, bal yuridul insanu yafjur aram, maksudnya adalah manusia ini banyak diantaranya yang suka hidup ingin mendapatkan dunia, tapi tidak ingat mati. Enggak apa-apa kita mendapatkan dunia itu harus. Dunia ini harus kita dapat. Untuk apa? Untuk akhirat. Pilpres, berusaha jadikan presiden yang membela Islam dan muslimin ini. Pilih yang itu. Kalau calonnya enggak ada, jangan dipilih. Mulai dari sekarang saya teriak, mumpung belum ada larangan kampanye. Nanti yang saudara pilih itu calon presiden yang membela muslimin dan kepentingan orang muslim. Karena mayoritas penduduk negara ini adalah muslim. Dan negara ini dulu didirikan oleh panitia 9 yang 8 orang itu muslim semua. Hanya 1 yang Nasrani. Dan semua pahlawan-pahlawan revolusi, pahlawan-pahlawan kemerdekaan kita rata-rata itu orang muslim semua. Sedikit yang non muslim. Ini saya tidak dalam rangka meremehkan non muslim, bukan, menyadarkan kita itu loh. Karena banyak di antara kita yang nggak ngerti sejarah lagi sudah. Apalagi sejarah mau dibelokkan sekarang ini. Ya, peristiwa G30 mau dinetralisir. Sudah bukan dianggap sebagai kekejaman, bukan. Tapi yang kejam itu tentara-tentaranya dan orang-orang Islam itu, yang membunuh PKI itu yang kejam katanya. Jadi manusia hidup, memang kita hidup, dan hidup itu cari dunia. Iya, kita cari dunia. Tiap hari cari duit. Iya, kita cari duit tiap hari. Untuk apa? Untuk beribadah.
Itu loh. Kita dapat duit kita gunakan untuk ibadah. Dapat duit kasihkan untuk sesuatu yang menghasilkan pahala. Itu. Kasihkan kepada istri, dapat pahala kita. Karena setiap kali kita ngasih duit kepada istri kita dihitung oleh Allah sebagai sedekah. Walaupun itu kewajiban. Dari satu sudut pandang itu kewajiban seorang suami memberi nafkah kepada istri. Tapi dipandang dari sudut yang lain kata Rasulullah, setiap suami memberi uang kepada istri itu dia bersedekah kepada istri. Demikian juga ketika dia memberi kepada anak, dia bersedekah kepada anak. Kepada pembantu, dia bersedekah kepada pembantu. Begitu seterusnya ya. Kita cari duit, cari duit untuk apa? Untuk beribadah. Kita sekolahkan anak kita supaya jadi anak yang soleh. Ya, punya ilmu. Supaya dia bisa memakai ilmunya untuk kebaikan dan seterusnya. Nah, yang berikutnya yang keempat makna yang dimaksud dengan liyaf juro amamah adalah yukadzibu bima amamahu. Manusia itu suka mendustakan kepada apa yang ada di depannya. Apa itu yang ada di depannya? Minal ba'tsi wal hisab, yaitu berupa hari kebangkitan dan hari perhitungan amal. Manusia banyak yang melalaikan atau mendustakan hari kebangkitan di hari kiamat nanti dan hari perhitungan amal. Banyak di antara kita manusia yang tidak memikirkan nanti di waktu hisab bagaimana kita ya. Karena kita tidak bisa tahu. Nanti kita akan tahu setelah kejadian. Lalu diterangkan oleh ahli tafsir ini wa aslul fujur al mail, dan pada pokoknya dosa itu adalah angan-angan. Manusia itu biasanya jatuh ke dalam dosa kalau dia selalu berangan-angan, terlalu banyak berangan-angan. Makanya kita nggak usah banyak berangan-angan. Apa yang kita perlukan sekarang, ayo kita lakukan. Kita cari yang kita perlukan sekarang. Apa yang bisa kita kerjakan sekarang, kita kerjakan sekarang. Nggak usah menghayal, mengangan-angankan. Nanti kalau aku sudah kaya, aku akan sedekah begini-begini. Nanti kalau aku sudah jadi presiden, aku akan, itu omong kosong. Wis dadi tenan sing ngapusi. Jadi yang penting sekarang apa? Kalau kamu jadi presiden, apa yang diperlukan oleh rakyatmu? Kamu perhatikan, itu tanggung jawabmu itu loh. Nanti di akhir akan diurus loh nanti itu. Rakyatmu itu perlu apa? Itu yang kamu pikirkan. Yang kamu mengemis-ngemis suaranya waktu kamu belum jadi itu loh. Tapi setelah jadi kemudian kamu lupa kepada rakyatmu sendiri. Jangan begitu. Ini ya. Dan lalu diterangkan wasumiyal fasiku wal kafir fajiron limailihi anil haq, dan dinamakan orang itu sebagai orang fasik dan orang yang kafir. Orang itu dinamakan orang fasik atau orang kafir itu fajiran karena dia orang yang berdosa. Kenapa berdosa? Limailihi anil haq, karena menyimpangnya dia dari kebenaran. Makanya asalnya awal aslu al fujur, pada asalnya namanya dosa adalah al mail, penyimpangan dia dari angan-angannya. Angan-angannya dia yang menyimpang. Kalau berangan-angan ingin masuk surga, boleh. Tapi angan-angan yang menyimpangkan dia dari kebenaran, itu yang dia dilarang. Dan itulah yang dijalani oleh kebanyakan manusia. Bal yuridul insanu liyafjura amamah yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Ayat berikutnya, dia selalu bertanya, kapankah hari kiamat? Nah, apa maksud dari ayat ini? Jangan kemana-mana, kita teruskan besok pagi, insya Allah. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.